Shalom, salam sejahtera saudaraku sekalian. Mari kita persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Yesus lewat hatorangan habis darat mengatusi hatami lehon mata damar tidak dohot rohan naum botol dalani Satotong maradopon ohimi mardalan kami asadikom komiton dimi mahami. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober, firman Tuhan tertulis dalam Efesus 1 ayat 17. Demikian bunyinya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Adapun judul daripada renungan ini ialah dituntun oleh Roh untuk mengenal Allah. Saudaraku sekalian, keadaan sukacita dan bersyukur merupakan kondisi yang sering sekali kita alami bersama. Bukan saja karena kita mendapat sesuatu yang dinilai dari materi, maka kita merasakan sukacita dan bersyukur. Akan tetapi kehadiran orang lain juga yang datang, yang dekat dengan hidup kita, oleh karena sifatnya, oleh karena cara hidupnya, ataupun oleh karena ketulusan serta kesetiaannya, hal itu juga ternyata dapat membuat hati kita bersyukur dan bersukacita. Saya yakin sekali saudaraku semua pernah mengalami hal yang demikian. Kita berkata, saya bersyukur, saya bersukacita sekali mengenal Dia, dekat dengannya. Sebab Dia adalah orang yang sangat jujur. Ia adalah orang yang sangat mengerti akan keadaan. Ia adalah orang yang memiliki wawasan dan pengertian yang luas. Dia adalah orang yang dekat kepada Allah. Maka kita menjadi bersukacita. Rasa-rasanya hari-hari kehidupan kita tidak ingin jauh darinya. Sayang sekali kita tidak berkomunikasi dengannya oleh karena kehadirannya, tegurannya, ucapannya dapat membuat kita bersukacita. Nah, saudaraku sekalian, Paulus dalam nas ini juga mengucapkan sukacita dan syukurnya. Sebab firman Allah bekerja di tengah-tengah jemaat Efesus. Apakah yang terjadi? Yaitu ketika iman jemaat itu teguh kepada Yesus Kristus. Ketika mereka hidup di dalam kasih dengan sesama dan kepada semua orang. Walaupun situasi kemajuan yang ada di tengah-tengah jemaat itu dapat membuat mereka untuk memikirkan kehidupannya mereka sendiri. Terlebih-lebih Paulus tidak bersama mereka, tetapi dari tempat yang jauh dia menuliskan surat ini.
memberikan nasihat kepada jemaatnya. Tetapi Paulus menemukan ada satu sikap ketaatan dalam kehidupan jemaat. Dan cara hidup itulah yang membuat Paulus bersyukur dan bersuka cita. Dia mengatakan akan selalu mengingat serta mendoakan mereka, supaya Allah memberi mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Inilah hal yang sangat menarik sekali. Paulus berdoa agar semakin hari semakin bertambahnya waktu, hidup mereka semakin mengenal Allah, semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Dan dengan demikian hidup mereka juga dituntun untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mengenal Allah adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ini adalah menjadi yang mendasar bagi kita sekalian. Sehingga dengan mengenal Allah, kita dapat hidup dengan benar. Saudaraku sekalian, jikalau kita ingin hidup dengan benar, melalui perkataan kita, melalui sikap kita, dan semua gerak hidup kita, maka hal itu terjadi bukan karena upaya kita sendiri, tetapi ketika kita mengenal Allah, hidup kita menyatu dengan kehidupan Allah. Ketika seluruh pikiran kita menyatu dengan pikiran Allah, maka di sanalah kita dapat hidup dengan benar. Maka oleh sebab itu, mengenal Allah, hal tersebut bukan dari hasil interpretasi atau akal manusia, melainkan mengenal Allah itu juga dapat dimiliki oleh karena doa dan iman kita. Doa dan iman kita. Sehingga olehnya kita juga dibawa kepada kehendak Bapa. Nah, saudaraku, meskipun kita sulit sekali memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, akan tetapi oleh karena kedekatan kita kepada Allah, maka kita dapat memastikan di dalam hidup ini, kita sedang berada di jalur yang benar dan di dalam kehendak Allah. Meskipun ada hal keadaan yang sulit kita mengerti. Tetapi dikatakan sekali lagi, oleh karena kita dekat kepada Allah, dan ketika kita membawa hidup kita kepada Allah, maka sekalipun kita di dalam kesesakan, hidup kita tidak pernah keluar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Kesesakan itu akan kita alami dengan ketabahan, kesabaran, bersama dengan tuntunan Tuhan. Nah, untuk itu Allah sudah memberikan roh-Nya yang tinggal di dalam diri kita sekalian. Maka marilah, berilah hatimu, berilah pikiran saudara sekalian, untuk dibawa tetap bersama dengan Allah, agar di dalamnya kita setia, hidup dalam roh, dan hidup di dalam kebenaran. Mari semakin menghayati firman Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan mengalami perubahan hidup, dan kita dapat melakukan pekerjaan Allah melalui kehidupan kita. Hiduplah dituntun oleh roh untuk semakin mengenal Allah. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga. Di pagi hari ini dan saat ini, kami telah menerima firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun kami melalui pengenalan akan kehidupan ini, agar hidup ini dituntun oleh roh, dan dengan demikian kami semakin mengenal Allah. Kami tidak lagi hidup seturut dengan kehendak kami sendiri, tetapi di dalamnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, baik di dalam suka, dalam kondisi terdesak, baik sedang mengalami sukacita dan kebahagiaan, ataupun
ketika kami mengalami berbagai rintangan dan kesulitan. Karena ketika hidup dekat dengan Tuhan, maka di dalamnya lah kami dituntun untuk berperilaku baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya firman ini mengajak kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan olehnya kami semakin hari dibentuk menjadi pribadi yang taat, yang setia, yang mengerjakan dan menghasilkan buah yang baik di dalam hidup ini. Berkatilah kami semuanya. Penuhi hati kami, pikiran kami hanya dengan hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat berjalan bukan dengan diri kami, tetapi berjalan bersama dengan tuntunan Roh-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.